Dalam proses pemilihan pengurus perpustakaan yang baru, Pak Mistoro dibantu oleh teman-teman yang sudah menjadi pengurus perpustakaan, yakni terdiri dari anggota kelas 9 dan juga kelas 8. Pada saat itu pula, mereka yang ingin mendaftar dan juga pengurus yang lama dikumpulkan di ruang perpustakaan. Kegiatan ini guna meregenerasi pengurus perpustakaan yang sudah kelas 3 dan sudah hampir lulus, sehingga harus dilakukan pembaruan pengurus perpustakaan. Regenerasi ini dilakukan agar peserta didik kelas 7 dan kelas 8 bisa kebagian untuk menjadi pengurus perpustakaan untuk menambah pengalaman mereka. Mahasiswa BLP membantu Pak Mistoro untuk melakukan seleksi kepada kelas 7 dan kelas 8 yang telah mendaftar. Dalam kegiatan ini, siswa-siswi yang ada yang mendaftar di perpustakaan akan diseleksi dan mereka diuji dari segi pengetahuan dan juga dari segi tingkah laku, karena mereka akan diberi tanggung jawab untuk menjaga perpustakaan di SMPN 1 Jenggawa, untuk menata buku, untuk membersihkan perpustakaan, dan juga memberikan pelayanan baca buku dan juga pinjaman buku, sehingga mereka yang diseleksi harus memiliki sopan santun yang cukup baik, karena bukan hanya dari siswa-siswi yang meminjam buku, tapi terkadang ada juga guru yang membutuhkan buku referensi yang ada di perpustakaan, sehingga perlu meminjam buku yang ada. Di sini mahasiswa BLP juga menemani pengurus-pengurus perpustakaan yang sudah lama dalam mengelola perpustakaan untuk memberi masukan, saran, dan juga sharing-sharing mengenai ilmu dalam mengelola perpustakaan yang baik. Mendengar kata pelayanan merupakan unsur utama dalam pencapaian suatu keberhasilan organisasi perpustakaan. Disebabkan bagian inilah yang berhubungan langsung dengan pengguna dalam penyebaran informasi serta pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada di perpustakaan. Kegiatan pelayanan kepada pengguna perpustakaan merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu perpustakaan untuk menyebarkan informasi dan pemanfaatan koleksi. Pengguna perpustakaan tidak hanya menginginkan pelayanan yang diberikan pihak perpustakaan saja, tetapi juga menginginkan pelayanan tersebut dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Pada umumnya, tujuan perpustakaan yaitu mengumpulkan bahan pustaka, yaitu secara terus-menerus menghimpun sumber informasi yang relevan untuk dikoleksi. Yang kedua, yaitu mengolah atau memproses bahan pustaka berdasarkan pada suatu sistem tertentu. Yang ketiga, yaitu menyimpan dan memelihara, artinya mengatur, menyusun, dan memelihara koleksi agar rapi, bersih, awet, utuh, lengkap, dan mudah diakses. Yang keempat, menjadi pusat informasi, yaitu sebagai sumber belajar kepada para siswa untuk penelitian, observasi, rekreasi, dan juga kegiatan ilmiah lainnya. Yang kelima, pada akhirnya perpustakaan didirikan untuk memfasilitasi terciptanya masyarakat yang terdidik, terpelajar, terbiasa membaca, dan berbudaya tinggi. Layanan dalam perpustakaan dibagi menjadi 3, yaitu ada layanan teknis, layanan pengguna, dan juga layanan administrasi. Layanan teknis sendiri sering disebut dengan pengolahan bahan perpustakaan. Layanan teknis merupakan kegiatan awal yang ada di perpustakaan sebelum bahan perpustakaan siap dilayangkan. Kegiatan yang ada pada bagian ini antara lain adalah pengadaan bahan perpustakaan dan pengolahan bahan perpustakaan. Kegiatan pengolahan bahan perpustakaan meliputi registrasi bahan perpustakaan, memasukkan data bahan perpustakaan ke database perpustakaan, pemberian nomor klasifikasi, pemberian nomor panggil, pemberian kelengkapan bahan perpustakaan. Yang kedua adalah layanan pengguna, merupakan layanan yang berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan, yaitu layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan online public access katalog, dan layanan pendidikan pengguna. Untuk layanan sirkulasi sendiri sering dikenal dengan istilah peminjaman. Layanan referensi atau layanan rujukan merupakan salah satu kegiatan layanan dengan cara menjawab
menemukan dan memakai koleksi referensi. Ambil 30. Kemudian layanan katalog adalah salah satu sarana untuk menelusuri informasi tentang bahan perpustakaan. Kemudian ada juga layanan pendidikan pengguna. Hal-hal yang disampaikan dalam kegiatan pendidikan pengguna antara lain sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan, fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan, jenis layanan yang ada di perpustakaan, dan tata cara memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, terdapat layanan administrasi perpustakaan. Kategori layanan administrasi perpustakaan terdiri dari layanan administrasi staf dan layanan administrasi untuk pengguna perpustakaan. Layanan administrasi staf perpustakaan meliputi kegiatan surat menyurat dan pengarsipan dokumen, sedangkan layanan administrasi untuk pengguna perpustakaan meliputi kegiatan pembuatan kartu anggota dan pemberian surat keterangan bebas administrasi perpustakaan bagi peminjam atau pengguna perpustakaan yang memiliki tanggungan.